Salam otomotif, brother-brother semua, Sidik Nuryaden Channel kembali akan berbagi ilmu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki aki yang mengembang atau aki yang kembung ya. Orang Sunda itu akinya kembung, melenung. Nah ini aki baru, bisa dilihat penampakannya. Jadi aki ini benar-benar berkembang. Untuk tipenya motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu ya, itu sama. Nah itu bisa diakibatkan karena dua faktor. Yang pertama adalah bisa diakibatkan karena di bagian kabel bodi yang konsleting. Silahkan dicek brother-brother semua. Yang kedua itu diakibatkan karena spool jalan yang melebihi arus. Nah biasanya spool pengisian. Nah posisi di bagian spool ini itu berada di dalam magnet nih. Jadi posisinya ada di sini. Sebentar. Nah jadi ada di sini di dalam magnet. Nah untuk kabel arus pengisiannya ini kabel warna putih ya. Nah ini yang menuju ke kiprok atau regulator. Nah sini posisinya di bagian atas sebelah kanan. Coba. Nah di bagian atas sebelah kanan ya. Jadi kabel yang putih ini dari spool masuk ke kiprok. Nah untuk yang standarnya kita bisa mengetahui rusak atau tidaknya di bagian spool jalan ini. Kita harus cek dengan menggunakan multitester dan angkanya harus di 12 sampai 15 volt AC ya. Kalau misalkan di 20 volt AC lah itu masih aman ya, ada sedikit jeda ya. Maksudnya tenggang di angka 0,5 ya. Jadi di angka 12 sampai 15 volt AC. Untuk arus keluaran dari spool, nah kabel warna putih ini. Nanti kita akan cek untuk motor ini berapa arusnya sebelum diganti ya. Nah kemudian keluarannya dari kiprok, karena kabel yang pengisian ini masuk ke kiprok, arusnya arus AC. Nah keluaran dari kiprok dari sini itu kabel warna merah. Nah diubah sama kiprok ya arusnya menjadi DC. Nah untuk arus keluarannya dari kiprok ini atau regulator ini itu harus di angka 12 sampai 15 volt DC. Nanti kita akan cek sebelum kita ganti ya. Kita akan cek apakah di spool jalan ini melebihi arus atau tidak. Sehingga kalau misalkan melebihi arus dampaknya seperti ini. Di bagian aki akan mengembang ya. Saya kira paham ya untuk penjelasannya. Oke brother-brother semua, kalau misalkan kita mau ganti untuk spool jalan atau kiprok atau juga regulatornya yang ini. Nah kita sarankan silahkan gunakan merek yang benar-benar original. Jangan merek yang KW yang ada di Shopee, itu banyak yang KW-KW ya. Jangan beli yang seperti itu, karena kita sering mencoba itu gagal. Sarannya kita pakai mereknya Fukuyama. Nah ini Fukuyama. Ini untuk pulsernya juga bagus ya. Merek Fukuyama biasanya satu paket dengan pulsernya. Nah ini untuk kemasannya ini seperti ini ya. Silakan. Mereknya Aspira juga bagus. Atau juga mereknya NPP. Tiga merek yang itu yang tadi kita sebutkan, Fukuyama, Aspira atau NPP, baik itu spool jalan atau kiproknya, itu sudah teruji bagus ya. Kalau misalkan mau yang lebih bagusnya sih merek Honda, tapi kita kan di Honda nggak tahu asli atau enggaknya ya. Jadi sarannya merek yang barusan aja yang sudah kita jelaskan. Oke brother-brother semua, kita akan coba cek berapa arus pengisian dari spool jalan dan keluaran dari kiprok ya. Ini posisi motornya harus dihidupkan. Kita akan menggunakan multitester. Oke brother-brother semua, sekarang kita akan coba cek ya. Kita gunakan multitester. Nah di bagian multitester ini kita setel di angka 50 volt AC ya. Nah ini posisinya kita putar ke arah sebelah kanan di angka 50 volt AC nih. Kabel merahnya ini kita coba tancapkan ke kabel warna putih, baik yang ada di soket kiprok atau yang ada di bagian ini nih. Nah. Kemudian kabel yang warna hitam ini bisa kita tempelkan ke masa atau ke bodi motor ke sini atau ke kabel hijau yang lain ya. Karena multitester ini membutuhkan jalur masa atau ground. Oke kita akan coba langsung ya. Kita tancap di kabel warna putih nih. Yang kabel warna putih.
Terus yang satunya kita coba ke kabel warna hijau ya, atau ke rangka nih, sini. Oke, awas Apis diem dulu. Ini mohon maaf nih anak saya nih. Awas Apis, awas. Oke, bisa dilihat ya untuk ukurannya. Nah, silakan brother-brother semula lihat di bagian jarum ini. Oke. Oh, ini harusnya lebih dari 30 volt AC ya. Nah, oke. Ini seharusnya yang standar atau yang normal itu di angka 12 sampai 15 volt AC. Nah, sampai sini. Oke. Nah, ini melebihi arus. Oke, jelas ya, sangat kelihatan di bagian jarumnya. Nah, kemudian kita akan coba cek nih untuk kiproknya, keluaran dari kiproknya. Nah, biasanya keluaran dari kiprok juga melebihi arus. Oke, kita tancapkan ke kabel warna merah ya. Ini untuk pengecekan dulu sebelum kita ganti. Tapi kalau misalkan kasusnya yang sama, itu brother-brother semua jangan tanggung-tanggung, ganti aja spool jalan. Kalau bisa sama kiproknya ya, biar tetap aman nih. Oke, yang satunya kita ke kabel hijau nih, atau ke rangka aja nih ya. Oke, di bagian multitester kita setel di angka 50 volt DC. Nah, jadi ke sini jelas ya. Oke, kita coba ke rangka aja nih. Oke, kita coba gas sedikit. Ini mohon maaf, kita kerjanya sendirian. Nah, bisa dilihat untuk arus pengisiannya di angka 25 volt DC ya. 22. Nih. Oke. Oke, paham ya seperti itu. Jadi sudah dipastikan untuk di bagian spool pengisiannya itu melebihi arus, jadi mau tidak mau kita harus ganti. Yang kedua, untuk keluaran dari kiproknya ini juga melebihi arus, tapi kita belum tahu apakah kiprok ini bagus atau tidaknya, karena dari bawahnya itu kan arusnya sangat besar, sehingga kiprok mengeluarkan arus juga sangat besar. Kalau misalkan di bawahnya bagus, nanti kita akan coba cek lagi keluaran dari kiproknya. Paham ya seperti itu. Saya kira ini permasalahan cuman di bagian spool jalannya saja yang melebihi arus. Oke, brother-brother semua, kita akan coba lepas dulu untuk spool jalannya. Jangan lupa mohon bantu subscribe-nya ya channel ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lepas dulu untuk spool jalan ini nih. Itu di video kita cara melepas ini ada ya. Gunakan kunci 14. Nah, ini seperti ini. Terus di sini bisa kita ganjal, atau kalau misalkan ada yang menggunakan impact, enak kita pakai impact saja langsung. Nah, kemudian untuk melepas magnetnya bisa menggunakan tracker multifungsi ya. Kalau kita suka pakai trackernya yang multifungsi yang seperti ini. Nah, ya. Di sini pasang baut 3, baut 10. Tancapkan di sini nih. Ya. Nah, ukuran panjang bautnya itu kira-kira di 1,2 cm ya. Diusahakan untuk bautnya tidak terlalu panjang ya. Itu baut 10 yang kita gunakan. Ya kira-kira seginilah panjangnya. Oke. 2 cm atau 2,5 cm. Oke, mohon maaf untuk melepas magnet ini tidak kita perlihatkan untuk mempersingkat durasi waktu. Itu ada di video kita sebelumnya, silahkan dicek. Nah, ini brother-brother semua sudah terpasang ya. Diusahakan ini kencang dan diusahakan untuk lubangnya ini lurus nih, karena ini akan kita tekan. Nah, ini multi pro DIN ya, DIN 913. Oke, jelas gak? Tuh mereknya ya,
silakan di screenshot. Nah oke, jelas ya. Oke, itu banyak di online, silakan brother-brother semua pesan, barangkali ada yang mau apa namanya, mau bongkar sendiri di rumah. Nah kemudian di bagian ini kita tahan gunakan kunci Inggris, kemudian ini kita gunakan kunci 22 ya. Oke, kalau misalkan tidak menggunakan ini nggak apa-apa, karena ini biasanya ada dengan ininya nih apa, asnya. Nah caranya ini kita pukul-pukul aja seperti ini. Nah, itu kalau yang tidak menggunakan kunci 22 ya. Nah seperti ini. Nah, oke, tapi kalau yang lebih bagus pakai kunci 22, itu lebih rapi pekerjaannya. Nah ini kita tarik, paham ya, seperti itu. Nah, ini untuk posisinya seperti ini, spool jangan sampai salah. Oke, paham ya. Ini kita coba posisikan dulu kamera biar lebih pas, mohon maaf. Nah, ini posisi spoolnya. Nah, ini kita gunakan kunci 8. Coba geser dikit. Kita lepas dulu spoolnya. Nah kemudian ini baut pulser juga ada ya, ini 2. Ini Apis, awas ini kena knalpot nih. Nah, oke. Nah selanjutnya ini di bagian ini nih ya, kita lepas. Nah ini sebagai penahan kabel saja ya untuk platnya. Nah nanti pemasangan di bagian platnya seperti ini posisinya. Selanjutnya ini kita coba tarik aja langsung. Nah oke, ini kita lepas dari soketnya, dari sini nih, dilepas saja. Nah untuk pergantian spool jalan itu biasanya satu paket dengan pulser ya. Jadi untuk tipe yang tadi yang sudah kita sebutkan, Fukuyama, Aspira atau punyanya merek NPP, nah itu pulsernya bagus ya. Untuk pulser saya kira ini masih aman, gak masalah. Oke, kita langsung pasangkan. Nah cara pemasangannya seperti ini. Ini kan posisinya yang ada kabel nih. Nah ini yang ada kabel kita posisikan mengarah ke bagian dalam, ini yang bagian luarnya. Jadi pasnya seperti ini, paham ya? Oke, sekali lagi. Ini seperti ini. Oke, jelas ya? Nah ini kan kalau misalkan brother-brother semua terbalik, misalkan seperti ini masangnya, nanti ini akan tergores ya. Jadi harusnya yang pas seperti ini. Oke, ini kita coba lihat dulu apakah sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama ya, 12 sama. Nah, ini tinggal pasang aja langsung nih. Oke, sekali lagi yang ada ininya nih ke bagian dalam ya. Oke, kita posisikan seperti ini. Kita paskan. Nanti untuk hasilnya kita akan coba ukur setelah terpasang. Untuk lampu ya, sekedar tambahan ini. Untuk lampu utama atau lampu depan ya, headlamp, lampu senja atau lampu seri, atau juga lampu belakang, itu yang cepat mati bisa diakibatkan karena spool
lampunya yang overpool atau melebihi arus juga. Nah, salah satu penyebabnya bisa di spool atau juga di kiprok. Tapi untuk di spool saya kira jarang ya. Permasalahannya biasanya di kiprok nih. Oke. Ini kita paskan. Oke. Nah, ini kita paskan ke bagian ini. Nah, selanjutnya ini paskan masuk di sini nih. Coba untuk posisi kabelnya. Nah, ini posisinya harus seperti ini ya. Terus posisi pemasangan pulsa. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita pasangkan penahannya. Oke. Kita akan coba pasangkan dulu penahannya. Ini penahan pulsar. Ini di bagian dalam ya, bagian luar ya. Oke, kita coba dulu pasangkan. Oh, balik, maaf. Nah, seperti ini. Oke. Coba pasang. Terus yang bawahnya dipasang ya. Oke. Kita coba kencangkan dulu. Oke. Ini untuk pulsernya bagus ya, mereknya Fukuyama, Takayama, atau juga mereknya Aspira. Kemudian pemasangan ini plat seperti ini. Nah, ini kita pasangkan. Kemudian kita akan coba hidupkan, kita akan coba ukur nih ya, berapa keluaran atau arus dari spool pengisiannya. Oke, kita pasangkan dulu magnet. Jadi untuk brother-brother semua yang mau mengganti sendiri, jangan lupa tracker magnetnya silahkan cek di online. Pakai yang multi pro. Atau juga pakai yang nomor 3 ya, itu juga bisa. Oke. Nah, ini kita pasangkan. Nah, ini brother-brother semua di bagian bawah ini ada yang namanya spi ya, spi magnet. Itu jangan sampai lupa tidak terpasang. Kan di bawah belum masuk ya, kita putar dulu. Nah, kita lepas dulu ya. Nah, ini ada spi magnet ya, coba kamera kasih saya. Nah, ini kamera, ini spi magnet nih. Nah, diusahakan spi magnet ini jangan sampai hilang. Oke, paham ya, seperti itu. Kemudian posisi ketika kita mengganti di bagian spool jalan itu tidak memerlukan top TMA pada mesin ya. Nah, jadi sekali lagi tidak memerlukan top TMA pada mesin. Jadi lepas magnet, lepas spool, langsung pasangkan saja. Nah, ini ada ringnya, jangan sampai lupa. Kemudian ini ada murnya juga, jangan sampai lupa. Ini untuk durasi videonya panjang ya, brother-brother semua. Ya, sengaja kita nggak skip-skip. Barangkali ada yang bermasalah di sepeda tipe motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu juga sama seperti ini ya. Oke, nah ini untuk mengganjal bisa di bagian ini ada spinya nih.
tes P. Nanti kita ganjal di bagian ini. Itu kalau yang nggak mempunyai impact ya. Kalau yang ada impact enak, tinggal langsung tret ya, nggak perlu diganjal-ganjal. Oke, kita coba ganjal aja di bagian ini. Kalau misalkan tidak diganjal nih, muter terus ya, karena kita tidak pakai impact, kita manual. Nah, ini harus dengan hati-hati ya, jangan sampai patah di bagian ininya nih, crankcase-nya yang bawah ini ya, dikira-kira aja lah kencang ya. Oke, udah kencang. Nah, ini dilepas. Sekarang kita akan coba hidupkan dan kita akan coba cek ya keluaran dari arus spool pengisiannya. Oke, ini jangan lupa dipasang lagi ya bagian soketnya ini nih. Nah, ini tinggal tancap langsung. Oke, kita coba hidupkan. Sekarang kita akan coba cek dengan menggunakan multitester seperti tadi. Kita setel di angka 50 volt AC. Nah, ini kita putar dulu ke sini. Di angka 50 volt AC ya. Oke. Kita tancap di kabel putih untuk kabel merah yang ada di multitester. Nah, sini. Kemudian yang satunya kita tancap ke bagian kabel hijau. Nah, brother semua bisa dilihat ya. Bentar. Ini nggak ada yang megang. Nah, coba. Oke, hijau aja lah sini. Kabel hijau yang ada di kiprok juga sama masa ya. Nah, ini brother semua bisa dilihat. Ini untuk posisinya di angka 20 ya. 20 volt AC ini normal nih. Oke, kita coba lagi. Nah, ini posisi stasioner. Kalau tadi ketika kita coba di stasioner, nah ini tidak di seperti ini ya. Itu naik di asen ini. Di angka berapa? 30-an ya. Kalau ini aman nih. Oke. Jadi sudah dipastikan untuk di spool pengisiannya itu yang bermasalah. Oke. Ini di angka 15 volt AC nyampe 20. Ini masih normal, aman, gak masalah. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk keluaran dari kiproknya. Yang hijau tetap kita posisikan di 12 volt di 50 volt DC. Nah, ininya. Berarti yang kabel warna merah yang di spool pengisiannya dilepas, kita tancap ke kabel warna merah yang ada di kiprok. Coba. Nah, ini untuk pengisiannya normal ya, aman gak masalah. Nah, maksimalnya di 20. Ketika posisi stasioner motor dihidupkan atau tensioner. Nah, ini posisi langsam maksudnya. Nah, ini normal di angka 12. Saat kita coba ini di gas. Nah, ini di angka 15 ya, 15-16. Oke. Berarti untuk pengisiannya sekarang normal, tidak melebihi arus. Dan sudah dipastikan motor ini permasalahannya cuman ada di bagian spool jalannya yang bermasalah, yang rusak, yang overpool, yang sudah kita ganti. Nah, yang ini. Kalau untuk kiproknya itu aman. Ya. Kemudian brother semua, kalau misalkan lampu utama atau lampu senja itu yang sering cepat mati, ada dua faktor. Pertama bisa di spool lampunya yang melebihi arus atau di kiproknya yang sudah rusak. Paham ya, seperti itu. Tapi sebelum kita ganti spool untuk jalur lampu, kita ganti kiproknya dulu. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, nanti kita akan coba cek di bagian plus akinya ya. Setelah kita dicek dulu untuk jalur kabel bodinya. Oke.
Barangkali di kabel bodinya ini ada yang bermasalah, tapi mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah di bagian kabel bodinya. Jadi sekali lagi, aki yang mengembang untuk tipe motor Honda Beat Carbo atau Vario Carbo itu ada dua faktor. Yang pertama bisa diakibatkan karena di kabel bodi yang konsleting. Yang kedua adalah bisa diakibatkan karena spool pengisian dari bawah itu yang overpool melebihi arus. Oke, paham ya seperti itu. Oke, kita akan coba jeda dulu untuk cek di bagian jalur kabel bodinya. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada yang konsleting. Oke, brother semua. Ini setelah kita cek di bagian kabel bodi itu aman. Ternyata kiproknya ini yang kena juga ya. Oke, kita akan coba cek setelah ini diganti sama kiprok yang baru punyanya Fukuyama. Takayama nih ya, punyanya Takayama. Kita coba cek di kabel warna merah. Nah, kabel warna merah. Kemudian yang satunya ke bagian masa. Ternyata pengisiannya ini yang normal atau yang bagus pakai kiprok yang baru. Yang satu ke hijau, yang satu ke sini nih, kabel merah. Nah, bisa dilihat ya, coba. Nah, ini untuk pengisian yang maksimal, yang benar-benar normal, ini dipas di 15 volt DC ya, di 15-16. Nah, 15 volt DC 16. Kalau tadi yang pakai kiprok bawaannya itu di 20. Oke, kita akan coba pastikan dulu nih. Ini pastinya mati karena motor ini tidak pakai aki. Sistem pengapiannya DC. Oke. Nah. Ini motor masih hidup. Maksudnya pakai kiprok yang tadi masih hidup, cuman pengisiannya melebihi arus. Oke, kita coba ke kabel warna merah. Nih, sini. Aduh. Terus yang satunya ke sini, ke hijau. Merah dan hijau ya, merah ke merah, kalau yang hitam ini ke hijau. Nah, ini bisa dilihat untuk pengisiannya. Nah, kalau ini agak agak lebih ya, di 18 nih, 20 juga nyampe. Oh ya, kalau yang tadi di 15-16. Sebetulnya kiprok yang ini juga masih bagus, tapi yang lebih bagus pakai kiprok yang baru. Oke ya, kalau misalkan brother-brother semua mau pakai yang bekasnya juga nggak masalah, tapi kita harus cek dengan multitester. Oke, saya kira sudah seperti itu ya cara mengatasi atau memperbaiki aki yang berkembang atau yang mengembang atau juga yang kembung menurut orang Sunda. Itu untuk tipenya motor Honda Beat Carbo atau Vario Carbo. Ada dua faktor. Yang pertama, di spool pengisiannya yang melebihi arus. Yang kedua, bisa diakibatkan karena konsleting kabel bodi. Atau juga ya kiproknya ini bisa menyebabkan salah satu, tapi untuk kiprok jarang sekali ya. Seperti itu kasusnya. Oke, paham ya, tapi untuk lebih irit coba diganti kiproknya dulu, barangkali normal ya. Kalau misalkan yang tidak mempunyai alat nih, ganti kiproknya aja dulu. Kalau misalkan tetap, ya berarti kita mau tidak mau harus ganti dengan spool jalannya. Oke, selamat siang, salam otomotif, dan semoga berhasil ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Terima kasih.